Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi KDS dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah saksi waktu remajanya dulu Bapak KDS di Bandarangin, Bandana. Dan disinilah Bapak KDS dulu pernah singgah, terus tempat usaha juga waktu bikin gula ya. Deres ya. Namanya Deres kalau di sini. Deres atau gula merah. Ya. Berikut kita akan mendengarkan saksi sahabat dari Bapak KDS. Selamat malam Pak. Malam. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Nuji. Pak Nuji. Ya. Ya, baik Pak Nuji. Saya minta ceritanya sedikit tentang Bapak KDS atau Bapak Sulomo ya Pak. Ya. Untuk bagaimana beliau dulu kehidupannya di sini dari remajanya, terus akhirnya beliau sampai lari ke Jakarta. Silakan ya. Pak. Ya, ceritanya kalau Bapak Sulomo ini dulu memang ikut saya. Dulu memang hidupnya itu masih sengsara, itu bikin gubuk di belakang rumah saya dulu. Sama-sama kita kerja keras, yaitu namanya Deres. Bikin gula merah. Semakin lama ya hidupnya tidak ada ketingkatan. Lalu dia punya inisiatif mau ke Jakarta, bilang sama saya. Ya dia bilang sama saya, ya saya restui. Cuma saya hanya pesan aja, kalau kerja di Jakarta itu orang banyak, ya hati-hati. Itu aja. Makanya kalau cerita masalah Sulomo itu dulu memang masih bujang remaja itu memang di sini dulunya itu. Gimana kehidupannya? Kehidupannya ya sama-sama seperti saya, susah dulu itu. Memang susah. Karena pada saat itu masih bujangan Pak. Masih bujang, dia masih bujang. Masih bebas lah ya. Masih bebas. Belum ada belum ada kewajiban, masih bujang. Memang dulu hidupnya ya namanya dulu nggak tahu lah. Makan aja kadang-kadang ya makan, kadang enggak gitu aja. Yang jelas gitu aja. Dijual kemana Pak? Di tempat bosnya. Oh ada lagi pengepulnya Pak? Ada pengepulnya. Pak Senen ya almarhum. Iya, almarhum Pak Senen. Satu bos saya. Iya, satu bos. Itu pengepulnya rumahnya depan itu. Jalan poros yang depan itu. Terus punya utang nggak di bos? Kalau tanya utang dulu, waduh. Terus dulu buat apa? Dulu hidupnya kalau nggak ngutang, kayaknya mau makan ya susah. Oh iya. Terus buat apa uangnya itu? Ya buat ya pokoknya untuk mencukupi kehidupan. Dan tadi jago ya? Enggak ya. Perut lah Pak ya. Perut lah yang penting itu. Dari perut ke perut. Iya. Ya memang dulu Sulomo ikut saya itu kan saya juga belum punya anak dulu. Belum anak. Bapak masih bujang juga pada saat itu? Enggak, sudah punya istri. Tapi belum punya anak. Kalau sampai sekarang ini, dulu cerita sampai sekarang ini mungkin kalau dihitung tahun sudah ada 37-an tahun. Betul. Lebih saya rasa. Kurang lebih hampir mendekati 40 lah. Hampiran. Kurang lebih. Makanya dia di Jakarta itu kurang lebih yaitu sekitar 37 tahun. Ya benar. Dari Bandarangin Sukadana sini ke Jakarta. Dulu dia itu ya cerita hidup di sini hidup itu susah Kang. Ya itulah namanya kita hidup di kota. Ya. Kita harus prihatin bener hidup di kota itu. Pandai-pandai kita. Tapi Bapak tahu ketika pada saat Pak Sulomo ini hijrah ke Jakarta, pekerjaan awalnya jadi apa? Apakah pernah dikasih tahu? Bangunan. Dulu kalau awalnya itu kayaknya ya kalau dikatakan tani ya nggak tani. Ya kalau tani ya nggak tani. Yang saya tahu di Jakarta. Yang saya cerita nggak? Apa ya? Saya ingat Kang Kuci, saya pernah. Kang, saya udah di Jakarta kerja apa? Waktu di Jakarta Pak Lomo dulu kerja apa Pak? Bangunan saya ingat. Bangunan. Ya kita semua tahu ya. Bangunan. Oh, iya. Kerjanya di bangunan. Dulu kan kalau nggak salah berangkat dari sini itu kalau nggak salah ya adik saya
dia ini dan dengan orang kawannya di atas sekarang di Malaysia. Dia cerita emang kerja bangunan, di Jakarta bangunan kerjanya. Berangkat dari Bandar Angin sini habis deres itu ke Jakarta ya bangunan. Oh gitu Pak. Iya, Karena nggak kerja punya keahlian. Nggak punya keahlian lah yang jelas tuh. Modalnya nekat ya itu. Iya, modal nekat aja Pak Iya, ya. modal nekat. Ya. Yang penting bisa hijrah ke Jakarta, Iya. ingin mencari yang lebih baik lagi Lebih ya. baik lagi. Cuma saya kan dulu ngomong sama dia ini cuma 3 perkara. Mau kita ini orang hidup, kalau merasa kita ini orang susah, hati-hati. Orang itu kalau hati-hati, temen jujur ini pegangan utama ini, hati-hati ini. Kalau sudah dipercaya, orang jangan disalahgunakan kepercayaan ini. Nih, beliau Makanya kalau disalahgunakan, rezeki kita habislah riwayat. Hati-hati. Maka 3 perkara itu, dulu itu memang saya nggak ngasih duit tuh, nggak, cuma kasih omongan aja. Kasih nasihat. Ya, nasihat aja. Makanya walaupun bagaimana sekarang dia ini hidupnya enak, sama saya itu masih ingat aja. Kalau ngasih duit dulu sama-sama kere, nggak ada duit. Iya. Hidup dulu sama-sama susah hidupnya. Memang kerja bangunan dulu. Dia mau nikah juga ngomong sama saya dulu. Ya, Oh, tetap informasi Iya. Pak ya. karena sudah tak anggap kakak saya sendiri, justru kakak saya sendiri nggak sampai berita itu. Makanya Heeh. kalau dulu sama saya ini memang kalau dia nggak ngomong, saya sendiri nggak berani ngomong. Saya tahu persis dulu kalau sama saudara kandungnya aja sendiri, ibaratnya tersingkir lah gitu aja. Makanya orang kalau sudah berpikiran kayak itu, kalau saya enggak. Kalau ada uang saudara, kalau enggak ada uang itu enggak, kalau saya enggak di situ. Kalau saya enggak mau, Prinsip itu Pak ya. enggak punya prinsip itu saya. Ya udah ya, saya ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat malam ya, sahabat KDS. Ini hanyalah kesaksian yang diceritakan sama sanggap kakak saya dan saudara saya ya. Ini Kang Tuji, kalau saya manggilnya Kang Tuji. Iya. Kenapa teman-teman sahabat KDS perlu tak ungkap, perlu tak buka ini ya? Ini hanyalah untuk motivasi teman-teman kita yang selama ini lagi susah ya, untuk ngasih spirit dan untuk ngasih gambaran wawasan yang lebih baik gitu. Tidak ada niat apa-apa, tujuannya positif. Jadi saya ceritanya Kang Tuji emang benar, nyatanya tidak ada rekayasa, boleh dicek dari larut kemarin itu urutannya emang benar, saya itu emang orang nggak punya ya, orang susah, nggak punya, dan saya itu biarpun punya orang tua, saya tidak pernah nyusahin orang tua ya. Hidup saya itu dari putus sekolah kelas 6 itu saya udah mandiri. Merantau kemana-mana. Saya tahu persis mau mandiri. Kang Tuji ini tahu. Nah, awal mulanya saya itu, di sini ini, rintitannya saya dari Rawajitu, saya langsung lari ke sini karena saya ada masalah juga di Rawajitu, nama anak muda ya. Kalau dari yang Merandung itu kemarin, saya dari Merandung ke Rawajitu. Urutannya begitu, dari Rawajitu langsung ke sini. Saya beres. Emang di sini penghasilannya beres ya. Salah satunya saya tempat tinggal teman Kang Tuji ini. Saya izin bikin pondokan kecil di belakang, itu untuk ngerebus gula ya. Saya beres kelapa, cari kayunya di hutan sana, termasuk saya nggak punya modal itu nge-on ya Kang ya. Iya, Sistem nge-on itu ya teman-teman sahabat KDS itu, kita itu satu batang itu satu hari 1 on ya. Iya, 1 on. Ya 1 on buat yang punya batang kelapa. Kalau kita sehari dapat 30 kilo, berarti 30 on yang punya pohon kelapa. Itu berbagi hasil gitu lah itu. Nah itu saya itu hidup sebatang kara di sini. Saya justru kadang seharian nggak makan. Saya kadang dikasih makan sama Jum ini termasuk dulu saya jajar saya. Dulu kan dari mana ya Jum? Proyek ya. Ini masa sekolahnya saya juga tahu ini dulu sebelum mendapatkan Tuji ini. Saya tahu masa sekolahnya juga lewat depan saya juga. Dulu saya kesini karena ada kakak saya di sini ya, tadi yang Kak Wariman itu. Saya ikutnya malah sama Kang Tuji, karena saya itu nggak mau merepotkan saudara atau maksudnya saudara atau kakak kandung lah, dalam arti kakak kandung kan istrinya bukan gitu. Saya nggak mau di situ, nggak mau ada gesekan antara istri kakak sama ipar lah. Kakak ipar.
saya mending numpang di sini, saya diizinin tidurnya di mana kan dulu ya, ingat ya. Ya pokoknya ya Tidurnya tuh nggak tahu nggak jelas di mana, pokoknya. tidurnya itu nggak Nggak tentu. jelas, nggak tentu. Kadang saya itu kalau pagi ya saudara kalau mau tahu, karena saya itu harus manjat pohon kelapa sekitar tuh 30-an ya kan, 30 batang. Itu bisa menghasilkan gula, kalau 30 berapa dulu ya kan? Ya, maksimal 25 pasti 25 kilo itu ya, per hari. per hari. Kita manjatnya itu sehari 2 kali. Makanya badan saya itu kayak olahraga itu. Nah, itu banyak orang ngomong olahraga ya Pak. Enggak, saya enggak olahraga. Emang zaman muda saya itu emang manjat kelapa itu sehari 30 kali 2 udah 60 bolak-balik ya, itu setiap hari. Iya. Makanya badan saya itu kayak orang kakak ke sini tapi tangannya kasar. Saya dulu mau salaman apa nyaman itu jabatan tangan cewek aja malu karena ini udah tebel banget harus disisir pakai ini Kayak pantat, kayak pantat punya katanya gitu. Itu emang udah begini begitu, tangan kasar karena tiap hari kan pegangan pohon kelapa itu. Itu saya jalani udah berapa tahun ya, saya lama di sini. lama, Ya. ada 4 tahun 5 tahun. Nah, saya ada kawan satu lagi nanti besok belum besar sama seperti kakak saya ini ya, sama kakak saya itu namanya Karmin. Itu Dari Gembesar. tahu ya, itu sejarahnya sama, saya ikutin seperti keluarga sendiri. Saya tuh kadang kalau nggak dikasih makan sama istri sama Jum itu kadang saya juga kadang bingung ya, karena lapar, kadang cuman beras aja ya teman-teman. Beras itu saya gendok apa itu namanya ya, lipat ya, Diliwat. itu hanyalah pakai kelapa parut sama garam. Itu makanan saya tiap hari karena saya harus bekerja terus di sini. Kalau pagi nggak sempat masak, saya itu berangkat aja karena takut kesiangan. Kalau kesiangan sampai jam 11 kita bakal berantakan, belum cari kayu, belum rebus gulanya ya. Iya. Nah itu kita harus pagi jam 9 itu harus kelar. Itu saya kalau berangkat tuh apa makannya? Degan itu kelapa muda ya teman-teman. Karena kalau manjat kelapa itu kadang ada kelapa mudanya di atas tuh kadang saya makan bisa 2 sampai 3 kelapa muda. Itu hanya untuk mengganjal perut saya supaya saya kuat naik turun itu. Begitu sedihnya ya hidup saya kekurangan itu ya. Dan juga di sini juga pergaulannya luar biasa ya Kang ya. Iya. Kita kalau nggak bisa mengendalikan diri di sini wilayah orang Lampung asli ya Kang. Iya. Kita sama-sama duduk aja dompet kita bisa hilangnya di mana tuh? Ya, Dompet beradul lah. Karmen ya. Iya. Saya duduk begini sama-sama ini dompet saya hilang. Itu kalau kita bergaul sama orang yang nggak benar ya. Tapi saya ini sudah saya jalanin itu sudah cukup lama. Sampai saya pernah nangis di tengah hutan ya, dalam arti itu saya cari kayu karena saya dari pagi belum makan. Kayu harus direbus, gulanya harus nitis hari ini karena besok harus disetorin. Itu ban sepeda saya melengkung kan, tahu kan melengkung kan? Iya. Karena di situ tempatnya becek, saya dorong, kuatnya itu karena saya buru-buru pas hujan, bannya itu melengkung jadi angka 8. Itu sampai nangis saya di situ, sampai benar saya sedih benar tuh. Itu sampai saya besoknya nggak dari kelapa karena apa? Waktunya sudah habis karena nggak keburu. Itu besok lagi kebuang itu. Kelapa itu kalau nggak dipancet sehari itu ngebuangnya itu istilahnya kita ya nggak ada hasil buang kelapa karena ini harus setiap hari diambil pagi sore, nggak diambil sehari aja saat yang sore itu udah nggak bisa dipakai kan itu apa nyadap itu harus rutin basi. Harus pagi rutin itu nanti siang sedikit kerambatan itu keluar busa udah nggak bisa dipakai jadinya gula BS itu tadi tuh. Begitulah perjalanan saya hidup ya. Ini hanyalah untuk apa ya, untuk motivasi diri saya supaya saya itu tidak lupa dengan diri saya saat ini gitu. Saat sekarang ini saya terakhir dari sini teman-teman ya, sahabat KDS ini terakhir saya hidup di Lampung itu jadi Malang Melintang itu di sini. Awalnya kenapa saya bisa ke Jakarta ya? Awalnya itu saya karena sudah kebanyakan utang nih, saya sedikit ya saya ceritakan karena itu untuk pengalaman kita semua ya, sampai saya bisa sukses ini nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk. Itu perjalanan saya udah berulang kali saya terangkan, itu nggak mudah gitu. Rintisnya panjang. Panjang, lika-liku, sampai kita urusan kadang diomelin orang juga iya, salah ngambil kayu, kadang kayu orang ini kita ambil, pokoknya banyak lah itu dilema di situ. Saya tuh awal mulanya itu ke Jakarta tuh nggak ada niat juga gitu. Awalnya tuh saya mau ke Malaysia kan, ini saya buka aja ya teman-teman, saya bisa ke Jakarta mungkin udah Tuhan yang menakdirkan saya ke sana. Saya mau ke Jakarta itu nggak ada tujuan, satu itu ya, saya tujuannya ke Malaysia awalnya.
dari sini. Kenapa 1 jam ke Malaysia? Waktu itu kalau orang kerja di Malaysia pasti berhasil ya. Iya. Nah, waktu zaman kecilan saya tuh ongkosnya cuma sekitar 2,5 juta kan, ya sudah Iya, nyampe iya, ya. sekitar itulah. Nah, Mungkin nggak nyampe kalau nggak waktu nyampe. tahun itu. Ini saya buka aja ya terang-terangan saya tadi pun. Awal mulanya saya itu punya utang banyak. Tempat siapa itu yang saudaranya Kang Karmin sana, yang bos saya yang baru sama punya juga itu kan siapa si Suci, bos Karmin itu loh, Kang Ali. Ali, Nah, Ali. sebelahnya kan ini kan ada bos Bela itu. Dek Rin ya? Bukan Dek Rin. Bukan. Nah, itu saya punya pun di sana. Punya pun di sini ada 2 bos. Jangan saya itu nggak maksimal ya dari saya. Setelah saya itu ya sedikit nakal lah sedulu gitu. Saya banyak utang, saya udah nggak punya pikiran banyak. Surati, nama Surati itu sebenarnya orang yang pertama kali sebenarnya luar biasa bagi saya. Namanya Surati itu. Bisa saya lari ke Jakarta itu awal mulai dari Surati itu. Surati itu emang anak bandel nih, boleh tanya ini Surati itu Iya, betul. gimana? Dia bandel dari orang tuanya. Setelah saya punya utang banyak, saya bon sekitar 500.000 ya, bon itu dikasih karena kalau banyak-banyak nggak kasih. Alat itu saya jual tuh sore. Bos itu tanpa tahu ya, karena saya udah niat jelek ya, mohon maaf ini bukan ini ya untuk pengalaman saya itu, tapi semua itu sudah saya selesaikan dengan baik ya. Itu mungkin ini jalan untuk saya ke Jakarta. Saya utang 500.000 waktu itu, saya mau ke Malaysia gitu. Yang kayak wajan, kayak itu sudah tak jual kan. Iya. Nah, bos saya nggak tahu tuh. Sedangkan saya besok mau kabur ke Malaysia malam jam 3. Surati, ya mohon maaf banget ini. Mau nyuri uang bapaknya yang habis jual tanah nih. Malamnya kan. Iya. Nah, jual tanah, Surati mau kabur sama saya. Udah, mau uang 500 juta sampai Malaysia. Gimana sih? Udah, pokoknya nanti pakai uang bapak saya. Lupa uang bapak saya habis jual tanah, tahu berapa juta ya itu zaman itu ya. Nah, itu mau buat kabur. Nanti setelah itu kita kembaliin mau. Emang niatnya baik sih. Kita ambil dulu secara paksa, tapi nanti akan dikembalikan. Itu udah janjian. Setelah itu Surati jam 3 malam, kita mau berangkatnya jam 5. Karena kita mau ke Palembang dulu nih. Arah ke Palembang, langsung naiknya dari mana kan dulu ya kalau mau ke Malaysia? Batam ya, Iya. mau ke Batam. Kita mau ke Palembang, karena jam 5, Surati itu mau berangkat sama saya, udah siap-siap saya tas ransel ini. Berangkatnya dari sini juga, karena saya tidurnya di sini tuh, bawa tas ransel ya. Namanya saya nggak pernah punya baju bagus, nggak punya baju banyak, paling ya sepasang, itu pun jelek ya, karena nggak peduli. Saya jam 5 ajak pergi, ayo kita berangkat jam 5. Iya mau, saya lagi nyari uang. Loh, uangnya kemana? Dipindah sama bapak saya. Lah, terus gimana ini ceritanya ya? Kacau ini bisa. Nah, dari bawah kasur itu dipindah ceritanya uang itu. Surati nggak punya uang sama sekali. Ini awal mulanya ya, saya ceritain. Mungkin yang tujuh belum pernah ya. Mungkin saya mau nyeritain malu sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, saya ceritain ya. Saya ceritakan itu, Surati mau ambil uangnya bapaknya, sekitar 2,5 juta lebih lah ya. Itu mau dibawa kabur sama saya. Nanti saya kurangnya di Surati itu yang nambahin. Saya punya uang 500, itu pun uang utangan sama jual peralatan. Sekitar dapat 200.000 sampai 300 tuh. Setelah itu uangnya nggak ada. Kita kan pusing, pribadi saya pusing, sedangkan saya udah punya utang, terus alat saya udah dijual, nggak mungkin saya besok mau beres lagi, nggak mungkin. Gimana ini enaknya? Yuk kita kabur ke Jakarta. Loh, kok jadi Jakarta ya? Kita nggak punya duit. Uangmu berapa mau? Sekitar 500.000 zaman itu. Oke, ke Jakarta nyampe terus kerja apa? Kita nyusul si Sulis. Iya, Sulis. Ya, Sidul. Ini dulu saudaranya Saudara Saji. Dia udah kerja di sana, termasuk siapa ya dulu yang duluan ya? Ada anak sini sekitar 4 orang kerja di bangunan. Oke, kita nyusul ke sana. Lupakan Malaysia. Katanya, ini aku ingat, lupakan Malaysia. Sudah itu saya berangkat ke Jakarta jam 6 pagi. Ongkos Jakarta sini sekitar masih 25.000. Karena naik ferry itu masih 10.000. Naik angkot dari sini mana? Bangkauni sekitar 5.000 ongkosnya. Sono sekitar 20, ke Merak itu kalau nggak salah masih 20.000 ambil Arimbi bisnya. Itu pagi saya sudah sampai Jakarta, masuk di bangunan, saya nggak punya keahlian apapun, saya udah bingung. Ya udah, yang penting saya kerja.
Zaman itu saya digaji 1.000 perak sehari, tahun 90-an ya. Digaji 1.000 perak itu saya jadi kuli bangunan, pokoknya yang penting kerja di daerah Matraman. Kalau perlu di ini nanti saya daerah Matraman, saya ke sana kerja sama anak-anak sini, gaji 1.000, makan masih 500 perak tuh sekali makan. Nah kalau kan nombok, kalau makan 3 kali kan harus 1.000 kan, belum belum tehnya ini, nah itu nggak cukup. Akhirnya saya pindah proyek, itu gaji naik 1.500, cukup sedikit. Nah kelamaan saya tetap di bangunan, Surati juga di bangunan, sampai sekarang Surati nggak tahu kemana ya. Saya kenal lah awalnya cewek yang kenal di sebelah bangunan saya itu, nggak cakep, terus terang nggak cakep, saya bukan jelekin istri saya bukan masalah itunya. Orang ini perhatian banget sama saya, istri saya perhatian, dan dia tuh suka ngasih duit saya, ngambilin baju saya di bangunan. Itu saya selama kecil saya nggak pernah dapat kasih sayang sama orang tua. Jadi merasa saya tuh kasih sayang sama si istri saya itu, saya udah sayang sama mereka itu. Akhirnya saya KTP aja nggak punya, baru di Jakarta belum ada setahun, saya suruh nikah itu. Saya belum siap, dia anak tunggal, anaknya janda, alhamdulillah punya rumah sendiri ya, sampai sekarang ditempatin. Saya nggak siap nikah, saya dipaksa harus mau. Saya sampai nggak ngabarin orang tua, nggak ngabarin saudara, KTP nggak ada. Akhirnya semuanya diurusin saudara perempuan itu yang kerja di Mabes Polri. Sekarang masih ada orangnya, dibikin KTP dulu, KTP musiman kalau nggak salah ya. Iya, nah, musiman belum elektrik. ya belum. Nah saya terus bikin musiman, daftar di awalnya musiman dulu kalau mau bikin KTP yang resmi. Nama saya Edi Sutomo zaman itu. Setelah itu saya dibikin KTP namanya Sulomo, saya nikah. Nah setelah dibikin KTP saya suruh nikah sama istri saya, mau nggak mau saya siap nikah karena anak saya jangan dirusak, kata si orang tua saya itu, karena anak satu-satunya. Saya juga udah merasa nyaman ya sama istri saya ini, udah punya rumah, pikiran saya ya bisa untuk numpang hidup ya kan ya. Yang penting karena hidup saya dulu sengsara, mau sengsara lagi nih. Udah putus di situ, saya menikah sama istri saya tahun 90-an ya, 91. Saya sampai sekarang kenal sama orang Mabes Polri yang bidang catering. Saya masih di bangunan tuh, emang saya nggak punya keahlian. Pak D saya itu kerjanya di Mabes Polri bagian sipil, kalau ada acara itu ngelayanin. Nah saya suka diajak kalau butuh pelayan tuh, mau besok ikut. Kenapa Pak? Ngelayanin, ngambilin piring. Awalnya cuma ngambilin piring tuh saudara, nggak bisa apa-apa. Ngambilin piring kotor, kumpulin. Nah besok nggak ada, kerja di bangunan, terus kerja bikin ngebor air, pokoknya serabutan lah, kerja apa aja. Itu awal mulanya saya sampai sekarang ya. Kenapa saya bisa itu? Karena saya orangnya prihatin, dan juga bos saya tuh percaya banget sama saya. Akhirnya saya dipercaya di catering, Wardani Catering waktu itu awal mulanya. Wardani Catering tutup, saya masih dipercaya terus tuh. Saya berdiri catering, tutup, akhirnya saya kelola sama anaknya, nggak berjalan juga. Nah saya kan bingung gitu loh, ijazah nggak punya, cuman SD mau di mana. Saya memberanikan diri buka catering, nama cateringnya Mirna pertama Puspita Sari. Saya asal buka aja, memberanikan diri. Itu ada yang komplain karena ada restorannya namanya Puspita Sari, saya ganti lagi namanya Mirna Sari. Nah itu baru saya jalan, bikin prosedur, modal 1 juta, itu pun utangan. Saya sebar kemana-mana itu nggak semudah langsung diterima ya, nggak ada yang mesan. Sampai bertahun-tahun saya tetap itu kerja di bangunan. Sekali mesan cuma sedikit, 30 porsi, itu pun saya nebeng tempat orang yang suka masak, Bu bisa nggak masakin besok ke sini, pakai alatnya itu semua, saya kasih ongkos. Itu awalnya mobil nggak ada, ya berlanjut terus ya. Saya kalau ada pesanan ini akhirnya berkembang lah. Itu tahun berapa ya, saya dikenal di pemerintahan di daerah Kebayoran Baru ya, Jakarta. Ada yang suruh bikinin CP, jangan tuh harus bikin CP, karena kalau nggak bikin CP nggak bisa dipesan. Saya kebetulan kenal anak buah saya, bukan anak buah ya, maaf, teman saya ngambilin piring itu, dia kerja di kecamatan. Udah, karena saya bilang catering, udah Mas Lomo bikin CP aja. Gimana kata pimpinan ya, BTSP namanya Pak Airul, termasuk nolong tuh. Dibikinin CP itu di situ nggak boleh kan, karena zonanya zona perumahan.
karena dia pimpinan saya ditolong, karena dia bisa make, tahu-tahu udah timbul CV. Saya mulai dipesan tuh sama pemerintahan karena harus punya legalitas itu. Setelah itu nggak lama nggak boleh pakai CV, pakailah UMKM. Nah, harus berlegalitas UMKM. CV mati itu karena mau ngangkat pedagang kecil ya ini. Kayak apa itu Menteri Pak Sandiaga Uno itu, tim kreatif, Menteri Kreatif ya. Nah, itulah disebutnya UMKM naik kelas. Yaitu saya ini UMKM naik kelas, saya buka namanya UMKM Mirnasari, masih lanjut itu berlanjut saya buka 2. Sekarang punya Media Coke, itu sayap dari Mirnasari. Saya dikenal di Jakarta Selatan ya, khususnya seluruh Jakarta Selatan kenal semua ya, wali kota, kecamatan, dan kelurahan, termasuk sekarang di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kalau nanya Mirnasari atau media sudah dikenal di sana, alhamdulillah ya. Saya pengalaman catering itu udah luar biasa. Pernah ikut Java Jazz, pernah ikut event-event dari BNI 46. Saya juga pernah, karena saya punya pengalaman di situ. Termasuk saya dipercaya sama PT Arita Group, termasuk anaknya Kang Tujini ikut kerja awalnya itu. Saya udah punya bekerja. Lama lah itu ya, karena saya sudah punya sedikit itu pun mobil masih minjem tuh. Akhirnya saya diminta sama Radio Prambos tuh. Nah, ini mulai hidup saya gitu. Hidup Prambos, saya nyiapin makan karyawan Radio Prambos, salah satu jadi tim saya sekarang nih ya. Karena saya pernah merasa punya teman yang baik, saya suruh bantu ini ya. Jadi dari Prambos itu sudah saya buka UMKM juga, jadi sampai sekarang teman-teman saya anggap saya sudah cukup sukses ya. Tidak seperti dulu lagi kan gitu. Terus kenapa saya tiba-tiba pakai baju putih dan pakai gini nih? Ini bukan nggak ada sejarahnya teman-teman ya, mohon maaf sahabat KDS ya. Ini ada asal muasal katanya ya. Tanpa asap tanpa api nggak mungkin ada asap. Nah, itu awal mulanya saya itu sepele itu. Saya melayani di DPRD, ini rintitannya nih. Kalau yang tadi udah selesai ya, sengsara saya itu udah buka nih. Ini saya terakhir, saya itu di DPRD kan, melayanin catering itu ada seorang ibu-ibu yang mesen catering saya, Pak Lomo. Saya tahu kalau ketemu Pak Lomo itu kayak Pak ADM. Saya nggak tahu karena saya itu nggak suka nonton TikTok apa-apa ya. ADM itu siapa sih Bu? Gubernur Jawa Barat itu loh, yang lagi sekarang viral persis katanya gitu. Nah, iya Deddy Mulyadi. Saya penasaran tuh, apa ya sih Bu, orangnya kayak apa sih? Ya udah, mana HP-nya, TikToknya, dibukain TikTok. Iya ya. Saya tanya sama teman saya yang sama-sama layan di Hadi namanya. Saya bener kayak mirip KDM. Iya mau persis banget, cuman kamu agak putihan sedikit. Ya, teman sedikit aja sama. Oke, saya penasaran tuh apa iya ya. Saya pakai baju hijau nih, mungkin udah pernah tak ini ya. Saya nganterin istri saya ke Ragunan ke Bumi Perkemahan karena di situ ada kelompok dalam arti seni budaya jaranan ya, Jawa Tengah. Saya nyari belangkon yang putih kayak Kang Deddy, baju hijau, celana saya masih biasa levis. Saya setelah beli itu, saya coba, ada orang videoin itu, tanpa sadar tuh videoin dia ngobrol. Saya nggak sadar, terus saya pakai plug, saya bayar 30.000, saya taruh 25 nggak ada kasih, oke lah 30.000 saya bayar. Saya pakai plug, saya mau ngetes bener nggak nih. Saya jalan sekitar 20 meter kurang nih, saya kepengen mau keramaian yang tempat ramai, yang banyak orang. Tiba-tiba saya dipanggilin sama ibu-ibu di belakang, masih ada fotonya sekarang. Pak Deddy. Nah, saya bingung tuh kan. Pak Deddy ya. Ya Bu, gimana Bu kabarnya? Itulah, sehat Bu. Saya nggak nyemong ya, langsung ibu itu meluk sama saya. Ya Allah ya Tuhan, mimpi apa saya semalam bisa ketemu Pak Deddy di sini ya Allah. Nah, itu saya bingung tuh. Iya Bu, kenapa Bu? Saya fan Pak Deddy, saya senang dengan putusannya Pak Deddy, saya dukung Pak Deddy. Gitu. Oh ya Bu, terima kasih Bu, Pak Deddy orang baik, suka membantu orang. Ya kan terkenal suka membantu orang ya. Iya. Nah, setelah itu saya terenyuh gitu loh. Apa iya sih aku gitu, sampai segininya gitu. Setelah itu saya berinteraksi sama ibu itu. Ya Bu, Ibu tinggal di mana? Saya di Jakarta Timur Pak. Biar saya itu bukan warga Jawa Barat, saya dukung Kang Deddy. Jakarta Timur mana? Di Cipinang, dia ngomong. Di Cipinang. Oh ya jauh ya Bu, ya. Saya senang Pak, mudah-mudahan Pak cepat sehat ya. Bapak
programnya bagus, saya dukung. Ya Bu, ini anak siapa Bu? Ini bukan anak, ada anak kecil ya, 2, satu diteteng, satu digendong, ada fotonya ya, saya ada tuh. Terus ini anak yatim Pak. Oh iya, ya ampun, kasihan ya, saya peluk, ini cucu. Saya peluk, saya sedikit, emang suka ngasih ini ya, saya itu emang ada sosialnya, emang ada ya, enggak hanya ini aja, saya ada sosialnya di jiwa saya itu. Saya ngambil uang nih, pas kebetulan ada 50.000, saya tarik, karena saya uang untuk jajan tuh, tak kasih anak itu. Ya Allah Pak Dedi, terima kasih Pak Dedi, baik banget Pak Dedi, semoga panjang umur. Ya Bu, makasih banyak ya, saya sudah ditunggu Bu sama teman. Saya langsung balik lagi ke tempat lesehan itu. Setelah itu saya copot Kang, belangkon saya yang udah ikat tuh, saya duduk termenung saya. Ya Allah, bener ya ini aku, orang sampai gitu. Nah besoknya berlanjut, istri saya lah ke pasar, mah coba beliin baju nih, saksi bajunya, baju putih sama celana putih. Ternyata mahal, katanya habis 500. Masa mahal sih Mak? Ya ini yang bagus Pak, nggak usah yang bagus-bagus, yang penting celana putih, baju putih. Kalau yang bagus, belinya di Carrefour. Udah dilala dibeliin, celananya ini kesempitan. Terus saya belilah di Kebayoran Lama second 100.000. Kalau baju udah ada. Nah setelah itu saya ngetes lagi nih, ngetesnya di UMKM pertama kali ya, UMKM di Cibubur. Karena teman-teman ini udah tahu kalau saya mirip emang. Saya ngambillah kunci mobil ada acara di Kecamatan Kebayoran Baru, di Cilandak, ada acara rapat tuh. Saya mau ngambil kunci, karena kunci di atas, saya mau ke Cibubur bawa mobil, ada rapat dokter, banyak sekitar 100 orang. Itu tiba-tiba saya masuk, karena di dapur nggak ada ini ponakan saya megang kunci. Saya masuk ke dalam tuh. Masuk ke dalam, orang lagi serius rapat, tiba-tiba orang tuh bengong. Loh, ada Pak Dedi, ada Pak Dedi. Langsung tuh Bang, orang berhenti semua rapat tuh. Ya Allah Pak Dedi, bukan Bu, maaf Bu, saya bukan Pak Dedi, saya punya catering. Loh, bukan Pak Dedi, maaf Pak, jangan barak ya, jangan barak, ada videonya itu. Enggak Bu, saya jadi itu lucu. Setelah itu, saya ke Cibubur lah, ngadirin UMKM. Itu karena saya udah disetting sama teman saya awalnya sudah ke Senen. Untuk pengetesan kemiripan saya itu, namanya Rio, itu saya ajak ke Senen. Rio, ayo kita malam nanti jam 3 kita beli kue di Senen. Saya pakai kaos putih sama ikat kepala. Di sono udah riuh nyambut Kang Dedi sampai foto-foto. Itu buat meyakinkan saya langsung ke itu. Sampai di Bubur, saya masuk keluar dari mobil, itu orang di jalan udah ngantri mau foto. Kang Dedi foto, Kang Dedi foto. Sampai ujung, saya sampai atas sudah keliling tuh UMKM. Ada kan fotonya, videonya di top udah. Keliling itu semua minta foto Kang. Minta ini Pak, produk saya dong Pak, tolong Pak ini ya. Nah, brand itu Jung. Pak Dedi, foto Pak Dedi. Ya udah Pak Dedi ya. Sampai saya capek kan. Duduk ceritanya teman-teman, duduk di kursi pendek. Nah terus agak pendek, saya lapar, haus karena udah lama. Saya diri lah ngambil air itu ceritanya. Karena panitia itu udah melihat, karena ini udah banyak yang nonton di depan. Nah melihatnya, ada Pak Dedi. Ya Allah Pak Dedi, mohon maaf ya, ternyata saudara-saudara Pak Dedi Gubernur Jawa Barat sudah di tengah-tengah kita. Langsung hubung saya kan. Udah saya bingung. Oh ya, langsung diajak ke depan kan. Motong pita Pak, tolong dong Pak. Simbolis ya Pak, nanti motong pita gitu loh. Ini masalah apa? UMKM Pak, tolong nanti dikasih simbolis ya, simbolis, dan cari ini Pak testimoni untuk UMKM ya. Nah setelah itu saya bengong itu, sepitanya udah ini, panitia udah semua komplit, udah acara dimulai. Saya dikasih kesempatan untuk motong pita karena saya seorang gubernur. Dia merasa terhormat, merasa terhormatin, UMKM-nya didatangi gubernur. Ini memang wilayah Kang Dedi nih, Gubernur Jawa Barat nih, karena di daerah Cibubur, udah masuk Jawa Barat, Bogor. Saya di situ suruh motong Pak, tolong dong Pak, simbolis ya Pak, izin Pak, potongin pitanya sudah melintang di tengah pintu. Nah saya terus bingung nih, terus saya potong. Ya terus saya nanya tim satu tim ya, namanya itu bagian kameramen, namanya Rio, saya suruh motong pita ini, kan gitu. Potong aja Mas Lo, ini bukan wewenang saya yang motong. Terus saya marahin Rio itu, ada orang Korea ya, 2 orang yang punya apartemen dan Transmart Cibubur Mall.
itu deketin saya. Mohon izin Pak Denti, setelah nanti acara saya persilahkan ketemu saya Pak di kamar sebelah Pak. Loh, terus Pak, saya bukan Pak KDM Pak, saya Sulomo katanya. Loh, bukan Pak KDM, bukan Pak, saya Kang Sulomo kayak gitu. Nah, beliau ini terus mundur alus. Setelah mundur alus adalah artis itu ngajak foto. Itu terakhir, Pak, kapan dilantik wali kota lu? Saya bukan wali kota, saya Pak Sulomo tidak. Ini Pak Sulomo bukan wali kota tuh, padahal itu DPR RI Jawa Barat itu. Setelah itu, oh gimmick tuh ini, iya gimmick ini. Nah akhirnya bubarlah itu panitia itu terakhir ya sudah. Jadi itu pengalaman saya pakai begini tujuannya untuk positif, untuk edukasi semua teman-teman yang punya kreatif atau punya gagasan yang positif, silahkan kita perkembangkan demi untuk berbagi ya, untuk bermanfaat untuk orang banyak. Begitu aja ya cerita saya, besok masih ada berlanjut, saya mau ketemu Kang Karmin Ya. untuk seperti ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.